Oke lor, siapa bilang bikin es teler sultan itu ribet? Dengan resep ini, sedulur semua bisa buat es teler yang enak dan mudah di rumah. Wah, tanpa santan, tanpa dimasak, tanpa maizena, dan tanpa SP, tetapi tetap creamy, kental, dan winu loh ya. Nah, di video kali ini Bang Akza akan bagikan resep es teler kuah creamy dan kuah alpukat. Bagi yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai akhir loh ya. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Akza. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Pertama, bahan yang saya gunakan adalah Nutrijel cincau kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu aduk-aduk sebentar. Setelah itu tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk dan nyalakan kompor dengan api sedang saja. Masak sampai air mendidih dan matang. Kalau sudah dirasa cukup, matikan kompor dan tuang ke dalam wadah cetakan. Lalu tunggu hingga set dan dingin. Bahan berikutnya adalah Nutrijel rasa melon kemasan 15 gram. Masukkan bubuk Nutrijel ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Tambahkan juga sedikit pewarna hijau makanan secukupnya saja. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Nyalakan kompor dengan api yang sedang saja. Aduk-aduk terus agar tidak menggumpal. Masak sampai mendidih dan setelah itu matikan kompor. Kemudian masukkan fruity asidnya. Aduk-aduk sebentar agar tercampur dan baru tuang ke wadah cetakan. Tunggu hingga dingin dan set. Bahan berikutnya adalah Nutrijel yang rasa mangga kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Aduk-aduk sebentar lalu tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk kembali agar semua bahan benar-benar tercampur. Agar warnanya lebih terang atau ngejreng, maka saya beri pewarna kuning tua makanan secukupnya saja. Masak di api kompor yang sedang saja. Aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Setelah dirasa air sudah mendidih dan matang, matikan kompor dan baru masukkan fruity asidnya. Aduk-aduk kembali agar benar-benar tercampur. Setelah itu tuang ke dalam cetakan dan tunggu hingga benar-benar set dan dingin. Bahan berikutnya adalah Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Nyalakan kompor dengan api yang sedang saja. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan instan. Boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Aduk-aduk dan masak hingga air mendidih dan matang. Kalau dirasa cukup, matikan kompor dan tuang ke wadah cetakan. Tunggu hingga benar-benar dingin dan set. Tahap berikutnya, rebus air hingga benar-benar mendidih sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml. Bahan berikutnya adalah sagu mutiara sebanyak 150 gram. Masukkan ke dalam air yang sudah benar-benar mendidih. Lalu tambahkan pewarna makanan merah tua secukupnya saja. Tutup panci dan masak dengan metode 5-37 menit. Masak selama 5 menit, lalu matikan kompor dan diamkan selama 30 menit. Kemudian masak kembali selama 7 menit. Nah, 7 menit terakhir ini hitungannya setelah air mendidih loh ya. Ini tujuannya agar lebih menghemat gas gitu ya. Setelah 7 menit, matikan kompor dan diamkan sampai dingin. Kemudian baru kita bilas dengan air matang atau air yang mengalir. Dan seperti ini hasilnya. Oke lor, setelah jeli cincaunya set dan dingin, kemudian kita iris atau potong dadu kecil-kecil saja seperti ini loh ya. Nah, kalau sudah selesai kita iris atau potong dadu seperti ini hasilnya. Untuk jeli melonnya kita iris atau potong dadu juga seperti ini. Untuk jeli mangganya juga sama ya lor ya, kita iris atau potong dadu juga. Dan untuk ukurannya atau besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera gitu ya. Untuk kelapa kawinnya atau jeli kelapa saya kerok seperti ini saja agar mirip dengan kelapa muda aslinya.
Setelah selesai, seperti ini hasilnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Untuk kuahnya, di sini saya gunakan gula pasir yang sudah dihaluskan atau di blender sebanyak 250 gram. Creamer bubuk sebanyak 250 gram juga. Susu kental manis sebanyak 200 gram. Teman-teman sedulur semua boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Susu evaporasi sebanyak 1 kaleng. Di sini saya gunakan merek Sunby 380 gram. Sedulur semua bisa menggunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita mixer. Pertama dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah itu kita naikkan kecepatannya. Mixer hingga semua bahan tercampur dan mengembang. Dan seperti ini hasilnya. Setelah itu saya bagi menjadi 2 wadah sama rata. Yang satu saya biarkan kuahnya creamy saja, dan yang satunya saya akan jadikan kuah alpukat. Untuk alpukatnya saya gunakan 1 buah alpukat yang sudah di blender atau dihaluskan tanpa air dan tanpa gula ya lur ya. Lalu campurkan ke kuah creaminya. Dan untuk kuah alpukat ini tanpa saya tambahkan bubuk perasa alpukat, jadi rasanya benar-benar pure alpukat aslinya. Aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Agar warnanya seperti buah alpukat, maka saya beri pewarna hijau muda sedikit saja. Lalu aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Dan seperti ini hasilnya. Untuk bahan tambahan isiannya nanti, di sini saya gunakan buah nangka yang sudah matang. Kemudian kita potong kecil memanjang seperti ini saja. Kalau ingin dipotong dadu kecil juga boleh. Disesuaikan saja dengan selera. Nah, ini dia bahan isian untuk es telernya. Ada sagu mutiara, jeli kelapa atau kelapa KW, jeli cincau, jeli melon, jeli mangga, buah nangka, dan buah alpukat yang sudah matang. Oke lur, kita ke cara penyajiannya. Untuk wadahnya, di sini saya gunakan gelas cup yang ukuran 22 oz. Masukkan jeli cincau. Untuk tiap cupnya saya berikan sebanyak 1 centong sayur. Kemudian kelapa muda KW-nya atau jeli kelapa juga sebanyak 1 centong juga di tiap cupnya. Jeli melon juga sebanyak 1 centong juga untuk di tiap cupnya. Jeli mangga juga sama sebanyak 1 centong juga. Kemudian masukkan es batu ke dalam cup. Untuk tiap cupnya saya gunakan sebanyak 2 centong saja. Setelah itu masukkan sagu mutiara sebanyak 1 centong di masing-masing cup. Lalu tuang kuah creamy ke dalam cup. Untuk di tiap cupnya saya berikan sebanyak 3 centong saja. Untuk 2 cup berikutnya saya tuang kuah alpukat. Untuk di tiap cupnya saya berikan sebanyak 3 centong juga. Kemudian di atasnya kita beri topping buah alpukat matang yang dikerok sebanyak 1 sendok makan. Buah nangka juga sebanyak 1 sendok makan atau disesuaikan dengan selera. Dan untuk tahap yang terakhir kita tambahkan topping keju parut secukupnya saja atau disesuaikan dengan selera atau kebutuhan gitu ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya ya lur ya. Tampilannya cukup cantik dan juga menarik. Untuk rasanya, es teler ini benar-benar nikmat banget loh ya. Seger, winu, manis, dan juga creamy. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan di pinggir jalan, ide usaha kekinian, ide jualan bulan Ramadan, takjil buka puasa, atau juga jadi usaha rumahan yang menjanjikan. Untuk harga jualnya bisa menyesuaikan ya lur ya. Bisa dijual di harga 10-15.000 per cupnya. Disesuaikan saja dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Resep ini hanya referensi saja, sedulur semua bisa mengganti bahan, takaran, serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.